Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 3 hebat yang soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu kembali bersama Budin di modul 8. Di modul 8 ini kita akan belajar Praja Muda Karana atau Pramuka. Kangen ya dengan pesta siaga? Insya Allah setelah pandemi berakhir, kita bisa melaksanakan ekskul wajib di sekolah ya, yaitu Pramuka. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi PPKN. Nah, seperti biasa, kita mulai dari kompetensi dasar. Apa ya kompetensi dasar untuk PPKN di modul 8? Nah, di modul 8, untuk kompetensi dasarnya, kita akan mempelajari KD 3.1, yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, dan KD 4.1, yaitu menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai budaya suku bangsa yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai budaya tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, dalam modul 8 ini kita akan mengenal identitas nasional bangsa Indonesia mulai dari bendera kebangsaan, lambang negara, semboyan negara, dan Pancasila. Bendera kebangsaan. Bendera merah putih merupakan lambang negara Republik Indonesia. Bendera kita dinamakan Sangsaka Merah Putih. Merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian. Lambang negara. Pasti sudah mengenal ya lambang negara Indonesia. Betul sekali, Farel. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara. Yuk kita mengenal lebih jauh mengenai lambang negara Indonesia. Kepala burung Garuda menoleh ke sebelah, betul sekali Azza, kanan. Pada leher Garuda terdapat perisai yang menyerupai jantung. Perisai dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Pasti kalian sudah mengenal. Masih ingat lambang sila pertama? Betul sekali, Eza. Ya, bintang. Kalau sila kedua, betul sekali Mas Mirsal, rantai. Sila ketiga, betul sekali Cece, pohon beringin. Sila keempat, betul sekali Hafi, kepala banteng. Sedangkan sila kelima, betul sekali Abai, ya, Padi dan Kapas.
Garuda mencengkram pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara. Yuk kita pelajari lebih mendalam mengenai lambang negara Indonesia. 1. Ingat tadi ya baik-baik ya jawaban dari Aza. Betul sekali. Kepala burung Garuda menoleh ke sebelah kanan. Poin 2. Garuda Pancasila berwarna keemasan yang melambangkan sebuah keagungan dan kejayaan. Poin 3. Diingat baik-baik ya, jumlah bulu-bulu pada bagian Garuda Pancasila. Pak 1. Pada setiap sayap terdapat, betul sekali Keisha, 17 buah. Pada ekornya terdapat, betul sekali Ahsan, 8 buah. Pada bagian perisai terdapat, betul sekali Sandy, 19 buah. Pada bagian leher, betul sekali Rafif, 45 buah. Nah, jumlah bulu-bulu tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Poin 5. Garis yang melintang pada perisai yang digambarkan dengan tebal itu melambangkan bahwa Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Poin 6. Kaki burung Garuda mencengkram sebuah pita yang melengkung ke atas. Pada pita itu terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, kenapa bangsa Indonesia memilih lambang negaranya Garuda Pancasila? Alasannya karena burung Garuda menunjukkan kekuatan. Ya, Indonesia ingin menjadi negara yang kuat. Diingat baik-baik ya anak-anak yang hebat soleh-soleha. Kenapa bangsa Indonesia memilih Garuda Pancasila? Karena burung Garuda menunjukkan kekuatan. Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Garuda Pancasila. Nah, ada 5 tempat yang dapat dipasang lambang negara. 1. Ruang kelas. Masih ingat ya, ruang kelas di setiap kelas pasti ada ya lambang Garuda Pancasila. Di ruang kepala sekolah. Ya, kalian mungkin sekarang hampir setahun ya tidak mampir melihat kantor kepala sekolah ya. Insya Allah ya setelah pandemi ya. 3. Di ruang UKS atau perpustakaan. 4. Di kantor kelurahan. 5. Di kantor kecamatan. Semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya beraneka ragam. Tunggal artinya satu. Ika berarti itu. Secara harfiah diterjemahkan beraneka satu itu. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan negara Indonesia. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia
terdiri atas keragaman budaya. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keragaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan yang harus disyukuri dan dipelihara. Yuk, kita mempelajari lebih mendalam terkait dengan pengamalan Pancasila. Nah, untuk sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya ada yang tahu? Betul sekali Cece, bintang. Nah, apa saja bentuk pengamalan Pancasila sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambangnya bintang? 1 diantaranya taat beribadah sesuai ajaran agama. 2. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. 3. Menghormati penganut agama lain. 4. Mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Masih ingat ya, di modul 1 Siti dan keluarganya senang sekali merawat ayam peliharaannya. Itu merupakan salah satu contoh bentuk pengamalan sila pertama ya, mencintai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengamalan Pancasila. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa? Betul sekali, Arafif, rantai. Nah, adapun contoh bentuk perilaku yang menunjukkan pengamalan sila Pancasila, sila kedua adalah 1. Bersikap adil pada semua orang dan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakangnya. 2. Saling membantu satu sama lain bila ada yang kesusahan. 3. Memperlakukan semua orang dengan adab yang baik. Ya, yang paling mudah yang bisa kita lakukan di rumah ya, membantu ayah bunda kita bila kesulitan, membantu adik ya jika membutuhkan bantuan dari kita ya, seperti itu. Atau kalau kita misalnya berteman dengan teman-teman yang ada di sekitar lingkungan kita, di rumah kita, bisa saling membantu ya, tidak mau milih-milih teman, seperti itu. Yuk kita lanjut ke pengamalan Pancasila sila ketiga. Betul sekali ya, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Betul sekali Kak Kesya, pohon beringin. Ya, adapun contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan Pancasila sila ketiga yaitu 1. Mengerjakan tugas kelompok. 2. Membersihkan kelas. 3. Mengikuti upacara bendera. 4. Memakai produk-produk Indonesia. 5. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Nah, selama PJJ ini kalian suka ya melaksanakan tugas kelompok, walaupun di dalam Zoom berupa breakout ya, kita bisa mengerjakan tugas melalui breakout, tugas kelompok, diskusi kelompok. Nah, itu contoh salah satu bentuk pengamalan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pengamalan Pancasila. Sudah jelas ya ketika melihat gambar di sebelah kiri, betul sekali. Kita akan melanjutkan bentuk pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun lambangnya, betul sekali Jafran, kepala banteng. Nah, contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan Pancasila sila keempat: 1. Memilih ketua kelas. 2. Memilih ketua kelompok. 3. Menyampaikan pendapat dengan baik. 4. Mendiskusikan
kegiatan yang akan dilaksanakan. 5. Mendamaikan teman yang sedang berselisih. 6. Bekerja sama. 7. Musyawarah. Pengamalan Pancasila. Ya, pengamalan sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Betul sekali Teh Afika, padi dan kapas. Adapun contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan Pancasila, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambangnya padi dan kapas, diantaranya 1. Tidak bersifat boros, atau dengan kata lain hemat, ya, hidup hemat. 2. Tidak bergaya hidup mewah. 3. Tidak melakukan perbuatan yang akan kepentingan umum. 4. Suka bekerja keras. 5. Menghargai hasil karya orang lain.